Baik, saat malam. Sekarang kami di sini ingin mempresentasikan mengenai alat terapi traksi. Ini kelompok kami ada Manuel Okasolan Putra dengan NIM 211313041 dan saya sendiri Safar Renaldo kawan satu. Ini alat terapi traksi ini merupakan alat terapi yang biasanya kita temui rumah-rumah pada terapi-terapi alternatif. Jadi dia tuh sistemnya kayak penarikan otot gitu. Hampir mirip seperti tarikan pada pijat refleksi. Ini untuk pengertian lebih detailnya, slide selanjutnya. Oke, pengertiannya adalah alat terapi traksi. Jadi pada awal dari kata traksi. Jadi traksi itu adalah penahanan. Yang penahanan itu artinya adalah penggunaan beban yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Tujuan dari traksi adalah untuk menangani fraktur, dislokasi, atau spasme otot dalam usaha untuk memperbaiki tos dan mempercepat penyembuhan. Jadi di sini traksi ini ada dua tipe utama. Jadi ada traksi skeletal dan traksi kulit. Jadi traksi skeletal itu seperti namanya bagian skeletal atau bagian tulang atau bagian persendi-persendian. Dan traksi kulit itu seperti namanya juga dia dilakukan terhadap kulit dan di dalamnya terdapat sejumlah penanganan. Jadi intinya itu alat terapi traksi atau pesawat traksi itu adalah alat kesehatan yang digunakan untuk memberi terapi khusus kepada pasien yang mengalami gangguan pada otot, tulang seperti patah tulang, terapi perut, dan leher pada pasien yang mengalami kecelakaan yang berfungsi untuk meregangkan otot lemah pada bagian yang mengalami gangguan. Jadi, eh, pada kecelakaan gitu, penderita itu atau korban akan merasa sakit bagi si persediaannya itu dia dapat atau penyembuhannya dapat cepat dengan alat terapi traksi. Alat terapi traksi ini dia seperti alat lainnya dan dia memiliki prinsip kerja. Di prinsip kerjanya itu dia memanfaatkan gaya tarik yang dihasilkan oleh tarikan motor. Motor itu seperti kayak motor DC gitu. Di pesawat traksi dapat merelaksikan otot-otot yang tegang dan memulihkan tulang pada posisi yang semestinya. Jadi seperti di sebelumnya itu, di alat terapi traksi ini juga dapat menyembuhkan bagian persendian yang mengalami dislokasi ya. Di prinsip kerja ini dia berdasarkan gaya tarik-menarik dua benda yang digerakkan oleh motor listrik DC. Jadi pasien ini bahasa kasarnya dia ditarik oleh alat ini untuk membetulkan posisi tulang atau menarik otot agar tidak mengalami kejang otot. Nah, di alat itu dia ada suatu perhitungan untuk penyesuaian berat badan pasien supaya mempermudah terapi pasien dengan A dengan berat badan dikali sepertiga. Jadi A-nya itu adalah penyesuaian berat badan pada alat tersebut. Terus referensi alat traksi itu waktu maksimal yang dibutuhkan adalah 30 menit, 60 menit. Jadi masing-masing satu sesi terapi itu biasanya 60 menit. Tapi alat terapi traksi ini berdasarkan cara kerjanya dia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alat terapi traksi generasi pertama, alat terapi traksi generasi kedua, dan alat terapi traksi generasi ketiga. Nah, cara kerjanya itu ini saya berikan masing-masing sesuai generasinya. Jadi untuk generasi pertama, di alat traksi ini ya untuk patah tulang yang memakai motor. Jadi motornya ini akan selalu bergerak dengan arah ya, pada posisi menarik beban. Terus yang di generasi kedua, ini pesawat traksi yang digunakan untuk terapi otot, di mana arah putar motor dapat bergerak berlawanan saat motor berputar CW, maka proses perawatan atau treatment langsung. Lalu untuk yang generasi terakhir atau generasi ketiga, pesawat traksi ini juga untuk terapi otot juga sama seperti generasi kedua, tapi saat bedanya adalah saat motor akan melakukan treatment atau proses penarikan,
sebanyak 2 step. Jadi walau setting gayanya belum tercapai, maka motornya akan berputar berlawanan arah sebanyak 1 step dan kemudian menarik lagi sebanyak 2 step. Lalu selanjutnya ini ada jenis terapi traksi. Jenis terapi traksi itu ada beberapa. Ini akan saya jelaskan. Pertama ada traksi skeletal dan traksi kulit. Jadi mereka berdua ini sebenarnya masuknya di eh, traksi mekanik. Jadi traksi skeletal itu adalah merupakan traksi definitif pada orang dewasa yang merupakan balance traction atau dia traksi yang seimbang. Dia ini dilakukan untuk menyempurnakan luka operasi dengan kawat metal atau jepit melalui tulang atau jaringan metal. Traksi yang digunakan untuk memutuskan tulang yang cedera dan sendi panjang untuk mempertahankan traksi, dia memutuskan pin atau kawat ke dalam. Lalu yang kedua ini ada traksi kulit. Traksi kulit itu seperti namanya, tapi dia tuh menarik bagian tulang yang fraktur dengan menempelkan plaster langsung pada kulit. Jadi dia dengan cara ditempelkan langsung pada kulit untuk dia mempertahankan bentuk dan membantu menimbulkan spasme otot pada bagian yang cedera dan biasanya digunakan untuk jangka pendek, dia 48 sampai 72 jam aja. Dan dia dipasang pada dasar sistem skeletal untuk struktur yang lain, misal otot. Dan traksi kulit ini digunakan dalam waktu 4 minggu dan bebannya itu kurang dari 5 kg. Jika lebih dari ini, maka beban yang dibutuhkan untuk mendapatkan dalam menjaga reduksi, traksi tulang mungkin diperlukan, atau traksi skeletal mungkin diperlukan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jenis terapi traksi yang ketiga, yaitu traksi galus. Jadi traksi ini digunakan pada bayi dan anak-anak dengan fraktur femur. Jadi indikasi dari traksi galo ada 3, yaitu berat anak-anak harus kurang dari 12 kilo, lalu fraktur femur, dan yang ketiga adalah kulit harus intak. Kedua dari femur yang fraktur dan yang baik ditempatkan dalam traksi kulit dan bayi ditahan dari sudut yang istimewa. Kompromis vaskular merupakan bahaya terbesar. Periksa sirkulasi 2 kali sehari. Pantatnya harus diangkat, jangan mengenai tempat tidur. Lalu untuk pemasangan pada pasien, yang pertama adalah tali utama dipasang di pin rangka sehingga menimbulkan gaya tarik. Yang kedua, berat ekstremitas dengan alat penyokong harus seimbang dengan pemberat agar reduksi dapat dipertahankan. Lalu pada tulang-tulang yang menonjol sebaiknya diberi lapisan khusus. Yang keempat, traksi dapat bergerak bebas melalui katrol. Lalu pemberat harus cukup tinggi di atas permukaan lantai. Dan yang keenam, traksi yang dipasang harus baik dan terasa nyaman. Yang pertama, pasien yang akan diberikan terapi sebelumnya dipasangkan korset pada bagian tubuh yang akan diterapi. Korset ini dihubungkan dengan pengait atau karabin hook. Karabin hook ini akan tersambung dengan tali yang akan menghubungkannya dengan motor. Lalu kita tekan tombol on dan disetting beratnya berapa dari berat pasien untuk kita dapat menentukan berat beban batas atas dan berat beban batas bawah. Lalu kita juga setting waktunya, dan untuk waktu tarik selama 8 detik dan waktu ulurnya selama 4 detik. Kemudian kita setting untuk timernya. Di sini untuk menentukan lama proses terapi pada pasien. Untuk penggunaan traksi leher memerlukan waktu selama 10 menit dan traksi lumbal memerlukan waktu selama 15 menit. Yang kedelapan, kita tekan tombol start. Di sini akan mengaktifkan driver dan motor akan bekerja. Proses ini akan terjadi berulang-ulang sesuai dengan waktu yang sudah diset sebelumnya. Bel akan berbunyi apabila waktu yang telah diset habis dan treatment pun secara otomatis akan berhenti. Untuk pemeliharaannya di sini cukup simple, ada 4, yaitu kita bersihkan dari debu dan kotoran. Lalu untuk motornya kita beri pelumas agar tidak kaku. Kita cek rangkaian elektronikanya, kita bersihkan menggunakan kompresor, dan kita cek kabel-kabelnya. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari kami dan terima kasih.